Swastiastu. Nama saya Igusti Ngurahpuduyana, nomor absen 11, kelas SDML. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pada pelajaran MSDM Internasional. Yang pertama, jelaskan mengenai penerapan metode penilaian kinerja 360 degree feedback. Jawabannya adalah metode penilaian kinerja 360 degree feedback merupakan penilaian multisumber dengan penilaian dari atasan, bawahan, rekan kerja, dan penilaian diri sendiri. Metode ini merupakan penilaian kinerja untuk menilai prestasi kerja karyawan sesuai perilaku dalam bekerja. Penerapan metode 360 degree feedback digunakan untuk memperbanyak sudut pandang penilaian dengan mengambil penilaian dari pihak-pihak yang berada di sekeliling karyawan yang dinilai, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi berupa perankingan karyawan terbaik dan informasi perubahan kinerja karyawan. Upaya ini dilakukan agar manajer tidak lagi menjadi sumber satu-satunya untuk informasi penilaian kinerja. Dalam melakukan proses penilaian, setiap penilai memiliki masing-masing kriteria dari bobot penilaian. Selanjutnya, agar penilaian dan perankingan karyawan lebih mudah dilakukan, perlu dilakukan konversi dari penilaian deskriptif menjadi bentuk skala. Untuk melakukan perhitungan nilai, maka dilakukan penerapan rumus dengan metode grafik rating scale. Hal ini digunakan agar hasil akhir penilaian dapat segera ditentukan untuk perankingan karyawan terbaik dalam bentuk skala dan grafik. Nomor 2, pertanyaannya adalah jelaskan mengenai pentingnya berbagai pendekatan kompensasi dalam menentukan kompensasi internasional pada MNC. Jawabannya adalah ada beberapa pendekatan kompensasi dalam menentukan kompensasi internasional pada perusahaan multinasional corporation atau MNC. Yang pertama yaitu pendekatan going rate atau market rate. Dalam pendekatan ini, gaji pokok untuk transfer internasional dikaitkan dengan struktur gaji di negara tuan rumah. Perusahaan multinasional biasanya mendapatkan informasi dari survei-survei kompensasi lokal dan harus memutuskan apakah karyawan lokal, para ekspatriat dengan kebangsaan yang sama, atau para ekspatriat dari semua kebangsaan akan menjadi titik referensi dalam menentukan patokan. Dengan pendekatan going rate, jika lokasi berada di negara yang rendah gajinya, perusahaan multinasional biasanya menambah gaji pokok dan dengan tambahan program kesejahteraan dan pembayaran lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan balance sheet atau build up. Tujuan dasar pendekatan balance sheet adalah untuk mempertahankan ekspatriat secara utuh, yaitu memelihara relativitas dengan rekan-rekan kerja PCN dan memberikan kompensasi untuk biaya-biaya penugasan internasional melalui pemeliharaan standar hidup negara asal ditambah suatu imbalan finansial untuk membuat paket kompensasi menarik. Pendekatan ini mengaitkan gaji pokok untuk PCN atau TCN dengan struktur gaji negara asal yang relevan. Yang ketiga, negosiasi. Pendekatan umum untuk menetapkan kompensasi dan tunjangan-tunjangan untuk para ekspatriat adalah merundingkan paket kompensasi terpisah untuk setiap individu ekspatriat. Yang keempat yaitu lokalisasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah tingginya biaya dan ketidakadilan yang dirasakan di antara karyawan cabang-cabang luar negeri. Dalam pendekatan lokalisasi, para ekspatriat dibayar sebanding dengan para karyawan lokal. Yang kelima, pembayaran sekaligus. Dalam pendekatan ini, perusahaan menentukan suatu jumlah gaji untuk ekspatriat dan kemudian membiarkan ekspatriat menentukan bagaimana mereka menggunakan gajinya. Misalnya untuk perumahan, transportasi, perjalanan, kunjungan ke negara asal, dan pendidikan. Yang keenam yaitu kafetaria.
Suatu pendekatan yang meningkat digunakan untuk para eksekutif ekspatriat dengan gaji yang sangat tinggi adalah menyediakan serangkaian pilihan manfaat yang dapat dipilih sendiri oleh ekspatriat. Yang ketujuh, sistem-sistem regional. Untuk para ekspatriat yang membuat komitmen terhadap penugasan jabatan di wilayah tertentu di dunia, beberapa perusahaan mengembangkan suatu kompensasi regional dan sistem tunjangan untuk mempertahankan keadilan di wilayah itu. Hal ini biasanya dipandang sebagai pelengkap bagi pendekatan-pendekatan lainnya, dan apabila individu-individu seperti ini kemudian dipindahkan ke wilayah lainnya, gaji mereka akan ditransfer pada salah satu sistem-sistem lainnya seperti pendekatan balance sheet. Pertanyaan nomor 3 adalah, jelaskan mengenai dampak adanya repatriasi pada negara asal ekspatriat tersebut. Jawabannya adalah, dampak adanya repatriasi pada negara ekspatriat tersebut dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu faktor pekerjaan dan yang berhubungan dengan faktor sosial. Faktor yang berhubungan dengan pekerjaan terdiri dari, yang pertama, kegelisahan karir, yang kedua, pengalaman menjadi ekspatriat dirasa tidak berguna, yang ketiga, menghadapi tuntutan peran dalam tugas dan tanggung jawab yang baru, yang keempat, kehilangan status dan pembayaran. Faktor sosial meliputi, yang pertama, penyesuaian kultur yang berbeda-beda antar anggota keluarga. Yang kedua, tidak mudah membangun kembali hubungan sosial dengan lingkungan yang lama. Yang ketiga, anak-anak menghadapi masalah saat melalui kembali bersekolah. Yang keempat, pasangan yang bekerja akan sulit memperoleh pekerjaan kembali. Sekian dari jawaban saya ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.